Apa kabar anak-anakku? Semoga puasa kita di hari yang ke-20 ini tetap diberikan kelancaran, sehat sampai hari akhir Ramadan nanti. Allahumma amin. Hari ini Ustazah akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai makanan bergizi yang baik untuk dikonsumsi. Apalagi di era pandemi seperti ini, menjaga kesehatan tubuh itu salah satu hal terpenting yang bernilai ibadah. Jadi kita harus jaga dan terapkan agar tubuh kita itu tidak rentan tertular virus, yang dimana agar kuat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merawat tubuh agar sehat bisa dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan. Rasulullah SAW juga memberikan contoh bahwa beliau setiap pagi hari itu bersiwak untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi. Ada juga yang kedua, yaitu olahraga, istirahat yang cukup, tidak stres. Jadi tidak stres di sini itu identik dengan jiwa yang tenang, yang dimana jiwa yang tenang terdapat pada hati yang tenang, bisa dengan mengingat Allah. Jadi hati kita akan menjadi tenang. Yang keempat yaitu makan makanan yang halal atau thayyib. Jadi makanan yang bergizi yang bisa dikonsumsi. Makanlah yang halal dan thayyib, artinya makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, baik jenis makanan dan cara memperolehnya. Ya, jadi harus halal ya, dari segi zatnya dan prosesnya. Disebut thayyib juga jika makanan tersebut aman, baik dan tidak menimbulkan masalah jika dikonsumsi dalam jangka pendek maupun panjang, dan dapat memberikan manfaat ya bagi tubuh sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Adapun ketentuan makan dan minum yang cukup juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya makanan dan minuman yang cukup dan tidak berlebih. Muslim hanya boleh mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib atau baik. Makanan yang harus dihindari, yang harus kita hindari ya, itu adalah makanan yang haram. Berikut contoh makanan yang haram dari segi zatnya adalah bangkai ataupun daging hewan yang disembelih tanpa menyebut lafal atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bangkai ikan dan belalang. Makanan yang haram dari segi prosesnya, contohnya yaitu berjudi ataupun korupsi. Jadi pastikan ya, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah produk-produk yang halal atau makanan-makanan yang halal dan thayyib. Berikut beberapa contoh makanan bergizi yang berguna bagi tubuh yang termuat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nasi. Jadi nasi di sini termasuk ke dalam karbohidrat, yang dimana karbohidrat itu sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Fungsi lainnya yaitu memberikan rasa manis pada makanan, mengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Apalagi nasi itu termasuk makanan pokok warga Indonesia. Kalau kita tidak memiliki nasi, kita bisa menggantinya dengan jagung ataupun gandum. Yang kedua yaitu lauk pauk yang berupa daging atau ikan. Allah berfirman, dan Dia telah menciptakan binatang ternak, unta, sapi, kerbau,
domba, dan kambing. Untuk kamu padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat dan sebagainya kamu makan. Quran Surat An-Nahl ayat 5. Agar tubuh sehat, konsumsi jenis makanan daging yang kaya akan protein hewani. Fungsi lemak sendiri yaitu sebagai pelarut vitamin A, D, E, K serta penyedia asam lemak esensial bagi tubuh. Yang dua yaitu daging ikan ya. Jadi ikan itu merupakan bahan makanan yang paling baik bagi manusia. Kenapa kok begitu? Karena kelebihannya mengandung kadar protein tinggi. Ikan sendiri merupakan sumber paling baik bagi kalsium. Jadi cocok sekali untuk kalian yang sedang dalam masa pertumbuhan. Fungsi lainnya itu dapat mengganti sel-sel yang rusak serta pembuatan enzim. Tapi mengonsumsinya tidak boleh berlebihan karena dapat mengakibatkan obesitas. Yang ketiga ada sayuran dan buah. Jadi keduanya ini mengandung vitamin yang baik bagi tubuh. Fungsi vitamin sendiri untuk mencegah munculnya beberapa penyakit dan ikut mengatur fungsi organ tubuh. Buah di sini bisa buah kurma, buah pisang, dan buah zaitun. Yang keempat adalah susu, ya, yang dihasilkan oleh hewan ternak. Allah berfirman, dan sesungguhnya pada binatang ternak terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu. Quran Surat An-Nahl ayat 66. Susu merupakan minuman yang sempurna, murni, lengkap kandungannya, dan warnanya putih. Dan tentunya rasanya juga manis. Dan kandungannya tadi yang kaya akan asam amino, mineral seperti fosfor, tembaga, zat besi, vitamin, dan sebagainya. Bagi kita yang tidak menyukai susu hewani, kita dapat menggantinya dengan susu nabati, yaitu susu kedelai. Dan jangan lupa untuk rutin atau memperbanyak meminum air putih yang sangat penting dalam penyerapan nutrisi, pengeluaran limbah metabolisme, dan mengatur temperatur tubuh. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga ilmu yang tadi Ustazah sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.